Untuk kelompok 1 yang mempresentasikan PowerPoint-nya nanti siapa, Bu? Bu Nur Haji gitu. Iya, saya Ibu. Oh ya, kepada Ibu Zuriati, dipersilakan untuk memulai. Silakan sebelumnya untuk berdoa dulu Ibu, dipimpin doanya silakan. Sebelum kita memulai perkuliahan pada malam ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya serahkan ke moderator Ibu Zuriati. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini untuk mempersingkat waktu saja ya, saya memperkenalkan diri dari kelompok 2, nama saya Zuriati Bawirza. Dari malam ini presentasi adalah kelompok 1 ya. Jadi untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilakan, silakan dipresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Pada hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah farmakologi kebidanan, di mana pada hari ini kelompok 1 mendapat amanah untuk pertama kali menyampaikan materi, yaitu di mana materi penyampaian kami adalah tentang pedoman pelayanan farmasi untuk ibu hamil dan menyusui. Baik, kita mulai. Ya, sebelum saya memulai menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok 1, yaitu kelompok 1 terdiri dari Ibu Anastasia Endang, Ibu Andra Nurfarisa, Ibu Arvina, Ibu Devi Eriani, Ibu Filisiawati, Ibu Jilingo, Ibu Larisma Ida Rawati Panggabean, Ibu Majriyah, Ibu Nur Fitri, saya sendiri Nur Hajizah, dan Ibu Rini Widiastuti. Baik, pembahasan kita pada kali ini adalah tentang farmakokinetika dan farmakodinamik pada kehamilan. Farmakokinetika seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu bagaimana sih nasib suatu obat di dalam tubuh kita. Nah, pada kali ini yang akan dibahas adalah tentang farmakokinetik pada ibu hamil. Nah, tentunya sudah kita ketahui pada selama kehamilan ini kan pasti akan terjadi perubahan-perubahan fisiologi yang mempengaruhi farmakokinetik obat. Nah, perubahan tersebut meliputi peningkatan cairan tubuh, di mana terjadi penambahan volume darah sampai 50% dan curah jantung sampai dengan 30%. Pada akhir semester pertama, aliran darah ke ginjal akan meningkat sebanyak 50%, dan pada akhir kehamilan, aliran darah ke rahim mencapai puncaknya hingga 600 sampai 700 ml per menit. Peningkatan cairan tubuh tersebut terdistribusi di 60% ini di plasenta janin dan cairan amniotik, kemudian 40% di jaringan ibu. Nah, perubahan volume cairan tersebut ini akan menyebabkan penurunan kadar puncak obat-obat di serum.
Nah, peningkatan cairan tubuh juga dapat menyebabkan pengenceran albumin serum atau yang disebut dengan hipoalbuminemia yang menyebabkan penurunan ikatan obat dengan albumin. Steroid dan hormon yang dilepas oleh plasenta serta obat-obatan lain yang diikat protein plasmanya tinggi akan menjadi lebih banyak dalam bentuk yang tidak terikat. Tetapi hal ini tidak bermakna secara klinik karena bertambahnya kadar obat di dalam bentuk bebas juga akan menyebabkan bertambahnya kecepatan metabolisme obat tersebut. Nah, bagaimana perpindahan obat lewat plasenta? Perpindahan obat lewat plasenta umumnya berlangsung secara difusi sederhana sehingga konsentrasi obat di darah ibu serta aliran darah plasenta akan sangat menentukan perpindahan obat lewat plasenta. Nah, perpindahan obat lewat plasenta ini dipengaruhi oleh 4, yaitu kelarutan lemak, kemudian derajat ionisasi. Kelarutan lemak ini obat yang larut dalam lemak ini akan berdifusi dengan mudah melewati plasenta masuk ke sirkulasi janin. Nah, kemudian derajat ionisasi ini obat yang tidak terionisasi akan mudah melewati plasenta. Kemudian yang ketiga adalah ukuran molekul. Obat dengan ukuran molekul sampai dengan 500 Dalton akan mudah melewati pori membran tergantung pada kelarutan dalam lemak dan derajat ionisasi, sehingga memang harus diwaspadai ada beberapa penggunaan obat-obatan. Kemudian yang keempat adalah ikatan protein. Oke, selanjutnya. Kemudian bagaimana sih metabolisme obat di plasenta dan di janin? Ada 2 mekanisme yang ikut melindungi janin dari obat di sirkulasi ibu, yaitu yang pertama plasenta yang berperan sebagai penghalang semi-permeabel, juga sebagai tempat metabolisme beberapa obat yang melewatinya. Semua jalur utama metabolisme obat di plasenta dan juga terdapat beberapa reaksi oksidasi aromatik yang berbeda, misalnya oksidasi etanol dan fenobarbital. Sebaiknya kapasitas metabolisme plasenta ini akan menyebabkan terbentuknya atau meningkatkan jumlah metabolisme yang toksik, misalnya etanol dan benzopiren. Dari hasil penelitian prednisolon, dexamethasone, azidotimidin yang terstruktur molekulnya analog dengan zat-zat endogen di tubuh mengalami metabolisme yang bermakna di plasenta. Kemudian yang kedua, obat-obat yang bagaimana metabolisme obat di plasenta dan janin, yaitu obat-obat melalui plasenta ini akan masuk sirkulasi janin lewat vena umbilikal, di mana sekitar 40 sampai dengan 60% darah yang masuk tersebut ini akan masuk ke hati janin. Sisanya akan langsung masuk ke sirkulasi umum janin. Obat yang masuk ke hati janin mungkin sebagian akan dimetabolisme sebelum masuk ke sirkulasi umum janin, walaupun dapat dikatakan metabolisme obat di janin tidak berpengaruh banyak pada metabolisme obat. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang farmakodinamika. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya juga, bahwa farmakodinamika ini adalah merupakan studi pengaruh, bagaimana sih pengaruh obat terhadap jaringan tubuh. Farmakodinamika ini mempelajari tentang efek-efek terhadap fisiologi dan biokimia berbagai organ tubuh serta mekanisme obat di dalam tubuh. Nah, jadi pada farmakodinamika ini ada bagaimana cara kerja dan efek obat, bagaimana mekanisme kerja obat di dalam tubuh, bagaimana interaksi obat dan reseptornya, kemudian bagaimana hubungan antara dosis dengan reseptornya, dengan responnya. Nah, pada kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana sih mekanisme kerja obat pada ibu hamil. Nah, efek obat pada jaringan reproduksi, uterus dan kelenjar susu pada kehamilan kadang dipengaruhi oleh hormon-hormon sesuai dengan fase kehamilan. Efek obat pada jaringan tidak berubah bermakna karena kehamilan tidak berubah walau terjadi perubahan misalnya curah jantung
aliran darah ke ginjal. Perubahan tersebut kadang menyebabkan wanita hamil membutuhkan obat yang tidak dibutuhkan pada saat tidak hamil. Contohnya glikosida jantung dan diuretik yang dibutuhkan pada kehamilan karena peningkatan beban jantung pada kehamilan. Atau mungkin insulin yang dibutuhkan untuk mengontrol glukosa darah pada diabetes yang diinduksi oleh kehamilan. Kemudian bagaimana sih mekanisme kerja obat pada janin? Beberapa penelitian untuk mengetahui kerja obat di janin berkembang dengan pesat yang berkaitan dengan pemberian obat pada wanita hamil yang ditujukan untuk pengobatan janin, walaupun mekanismenya masih belum diketahui jelas. Contohnya kortikosteroid diberikan untuk merangsang matangnya paru janin bila ada diprediksi kelahiran prematur. Contoh lain misalnya, sebentar mohon bentar. Aduh, putus. Mohon maaf, baterainya low. Kemudian contoh lain adalah fenobarbital yang dapat menginduksi enzim hati untuk metabolisme bilirubin sehingga insiden jaundice atau bayi kuning akan berkurang. Kemudian selain fenobarbital juga dapat menurunkan resiko perdarahan intrakranial pada bayi kurang umur. Antiaritmia juga diberikan pada ibu hamil untuk mengobati janinnya yang menderita aritmia pada jantung. Kemudian ini kita membahas kerja obat teratogenik. Penggunaan obat pada saat perkembangan janin dapat mempengaruhi struktur janin pada saat terpapar. Ini thalidomid ini adalah contoh obat yang besar sekali pengaruhnya pada perkembangan anggota badan, yaitu kaki dan tangan segera sesudah terjadi pemaparan. Pemaparan ini akan berefek pada saat waktu kritis pertumbuhan anggota badan, yaitu selama minggu ke-4 sampai dengan minggu ke-7 kehamilan. Mekanisme berbagai obat yang menghasilkan efek teratogenik belum diketahui dan mungkin disebabkan oleh multifaktor. Nah, mekanisme berbagai obat yang menghasilkan efek teratogenik belum diketahui dan mungkin disebabkan oleh multifaktor. Obat ini dapat bekerja langsung pada jaringan ibu dan juga secara tidak langsung akan mempengaruhi janin. Obat mungkin akan juga mengganggu aliran oksigen dan nutrisi lewat plasenta sehingga akan mempengaruhi jaringan pada janin. Obat juga dapat bekerja langsung pada proses perkembangan janin, misalnya vitamin A atau retinol yang memperlihatkan perubahan pada jaringan normal. Derivat atau vitamin A yaitu isotretinoin, etretinat adalah teragonik yang potensial. Kekurangan substansi yang esensial diperlukan juga akan berperan pada abnormalitas. Misalnya, pemberian asam folat selama kehamilan ini akan dapat menurunkan insiden kerusakan pada selubung saraf yang menyebabkan timbulnya spina bifida. Nah, bagaimana sih? Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang farmakokinetik dan farmakodinamik pada ibu menyusui. Bagaimana sih farmakokinetika pada ibu menyusui? Nah, hampir semua obat yang diminum perempuan menyusui itu akan terdeteksi di dalam ASI. Nah, untungnya konsentrasi obat di dalam ASI itu umumnya rendah. Konsentrasi obat di dalam darah ibu adalah faktor utama yang berperan dalam proses transfer obat ke ASI selain dari faktor fisiko-kimia obat. Volume darah atau cairan tubuh dan curah jantung yang meningkat pada kehamilan akan kembali normal setelah 1 bulan setelah melahirkan. Nah, kadar puncak obat di ASI ini sekitar 3-4 jam sesudah ibu meminum obat. Nah, ini jadi merupakan patokan bagi seorang ibu hamil untuk minum obat. Jadi yang harus diwaspadai adalah
kapan sih waktunya Ibu bisa minum obat? Nah, jadi sekitar diperkirakan kadar puncak obat ini di ASI adalah sekitar 3 sampai 4 jam. Nah, dalam memberikan obat kepada ibu hamil, kita harus yang menjadi pertimbangan ini adalah bagaimana sih rasio benefit dan risiko penggunaan obat pada ibu menyusui. Nah, harus dinilai bagaimana apakah berapa besar keuntungan dan seberapa besar risiko yang dapat ditimbulkan apabila si ibu meminum obat. Nah, yang harus diperhatikan adalah yang pertama adalah tentang farmakologi obat. Nah, pada farmakologi obat ini yang harus dilihat adalah bagaimana reaksi yang tidak dikehendaki, istilahnya efek samping daripada obat. Nah, kemudian bagaimana dengan akan timbulnya metabolit aktif. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah multi obat, yaitu adisi efek samping. Kemudian yang harus dipertimbangkan lainnya adalah tentang dosis dan lamanya terapi. Kemudian umur bayi. Selanjutnya pengalaman atau bukti klinik dan tentang farmakodinamika obat. Kemudian ini kita membahas tentang farmakodinamika pada ibu menyusui. Bagaimana sih mekanisme pada ibu menyusui? Mekanisme kerja obat pada ibu menyusui ini dapat dikatakan tidak berbeda. Sedangkan farmakodinamika obat pada bayi ini masih sangat terbatas dipelajari. Kemungkinan sensitivitas reseptor pada bayi lebih rendah. Sebagai contoh dari hasil penelitian bahwa sensitivitas di tubokarin akan meningkat pada bayi. Baik, lanjut. Ya, untuk selanjutnya yang akan kami bahas adalah tentang lampiran pada pedoman pelayanan farmasi untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, di mana di sini terdapat 8 lampiran tentang obat-obatan yang harus diperhatikan pada ibu hamil dan menyusui. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada lampiran ini. Memang banyak sekali daftar-daftar obat yang mana tidak bisa kami tampilkan di dalam PowerPoint karena terlalu banyak. Jadi saya hanya ada mengambil beberapa tentang obat-obatan. Jadi nanti bisa dilihat di dalam pedomannya. Jadi ini saya hanya mengambil beberapa. Contohnya yang pertama ini adalah tentang lampiran tentang obat antimikroba dan kemungkinan efek buruknya. Pada lampiran 1, ini ada sekitar, ada berapa ya? Ada 100 lebih ya, daftar obat di antimikroba yang harus diwaspadai ibu hamil. Jadi saya tampilkan di sini contohnya adalah obat penisilin, golongan benzipenisilin dan fenoximil penisilin, di mana apabila digunakan ini kemungkinan aman. Kemudian efek buruknya yaitu efek buruk pada janin yang harus diwaspadai adalah pada trimester kedua dan ketiga. Kemudian akan terjadi alergi, kemungkinan mensensitasi janin. Semua bentuk dilaktam yang biasa dipakai dinyatakan aman. Kemudian penisilin kerja lama kemungkinan juga aman. Alergi kemungkinan mensensitasi janin. Kemudian ada komentar yaitu hanya ada sedikit informasi tetapi tidak ada yang mengesankan peningkatan toksisitas. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian pada lampiran kedua ini ada beberapa contoh beberapa daftar obat, di mana di sini saya menampilkan satu-satu, yaitu
kondisi infeksi umum pada kehamilan dan terapi yang dianjurkan, yaitu di mana pada kondisi bakteria asimptomatik atau sistitis biasa, di mana terapi pilihan pertama adalah golongan ampicillin, amoksilin, kemudian terapi pilihan kedua nitrofurantoin dan sulfonamid atau tritropim. Nah, gimana nyebutnya, belepotan ya Pak? Kemudian komentar pada bakteria asimptomatik, terapi hendaknya berlangsung selama 7-10 hari. Untuk sistitis akut sederhana mungkin memberikan respon terhadap dosis tunggal atau pemberian jangka pendek. Mohon maaf, ini karena bahasanya banyak yang susah, jadi mohon maaf jika penyebutannya agak kurang pas. Kemudian pada lampiran ketiga adalah tentang daftar pilihan obat untuk kasus-kasus yang sering terjadi. Nah, pada lampiran ketiga ini ada 3 jenis terapi, yaitu terapi analgetik, terapi mual muntah, dan terapi ulu hati atau dispepsia. Ya, jadi ada 3 jenis terapi Pak, yang umumnya terjadi pada kasus ibu hamil. Jadi saya hanya di sini menampilkan 1 jenis terapi, yaitu analgetik, di mana contoh obatnya adalah aspirin, mana indikasi aspirin dosis rendah selama hamil ini bisa digunakan untuk mencegah hipertensi yang diinduksi kehamilan dan retardasi pertumbuhan intrauterin. Nah, di mana aspirin dengan bebas disalurkan melintasi plasenta dan diekskresikan oleh bayi baru lahir dengan kecepatan yang lebih lambat daripada orang dewasa karena jalur ekskresi yang masih belum matang. Bayi dari seorang wanita yang mendapat dosis terapi aspirin secara teratur di sepanjang kehamilan memerlukan 5 hari untuk membuang obat tersebut. Aspirin dosis rendah tidak terlihat mempunyai efek buruk apapun pada perkembangan sistem kardiovaskular. Nah, jadi pada lampiran ketiga, ini adalah tentang daftar pilihan obat untuk kasus-kasus yang sering terjadi. Jadi di sini dijelaskan bahwa bagaimana sih efek obat di dalam tubuh seorang ibu hamil dan menyusui, reaksinya gitu. Kemudian pada lampiran 4 yaitu tentang daftar indeks keamanan obat pada kehamilan dan petunjuk penggunaan obat. Pada lampiran 4 ini terdapat 859 jenis obat yang termasuk di dalam kategori jadi begini, untuk mohon maaf, pada daftar indeks keamanan obat di sini dijelaskan ada kategori untuk obat-obat yang digunakan pada ibu hamil. Mungkin boleh dibuka di selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, di sini kategori A itu adalah studi kontrol untuk menunjukkan resiko pada fetus di trimester pertama gagal, tidak ada bukti resiko pada trimester berikutnya. Jadi obat yang dikatakan dengan kategori A ini adalah obat yang aman. Kemudian yang termasuk dalam kategori B pada studi reproduksi hewan tidak menunjukkan resiko pada fetus, pada studi kontrol wanita hamil atau studi reproduksi hewan tidak menunjukkan efek samping. Nah, selain dari penurunan fertilitas yang tidak dikonfirmasi pada studi kontrol wanita hamil pada trimester pertama, yaitu tidak ada bukti pada trimester berikutnya, jadi masih tergolong aman. Kemudian kategori C, studi pada hewan ini menunjukkan efek samping pada fetus atau terjadi teratogenik atau embriosidal atau yang lainnya, tetapi belum ada studi kontrol pada wanita hamil. Obat yang harus diberikan hanya jika keuntungannya lebih besar dari resiko. Jadi perlu diwaspadai
untuk memberikan obat pada kategori C ini dengan pertimbangan apakah resiko yang ditampilkan ini lebih besar atau lebih kecil daripada keuntungannya pada ibu hamil dalam penggunaannya. Kemudian pada kategori X, yaitu obat ini adalah merupakan kontraindikasi pada wanita hamil. Nah, karena pada studi pada hewan atau manusia ini menunjukkan ketidaknormalan pada fetus atau terdapat bukti terhadap resiko fetus berdasarkan pengalaman manusia atau keduanya. Penggunaan obat terhadap wanita hamil ini tidak ada keuntungan, jadi akan memberikan efek. Oke, mohon maaf Bu. Ya, Diperiksa lagi di situ kategori X atau kategori D. Ya, coba dicek lagi di preferensi. Oh maaf. Pada referensi pada tabel, boleh buka tabel sebelumnya? Tabel lampiran Pak. Oh iya. Di sini memang A, B, C, D Pak. Hanya pada keterangan di dalam pedomannya Pak, memang X Pak. Oh, sebentar ya, yang sebelumnya. Yang selanjutnya Bu, coba dilihat. Ini. Ya. A, B, C, D. Nah, ini kalau studi pada hewan dan manusia ya telah menunjukkan ketidaknormalan fetus, terdapat bukti terhadap resiko fetus, bla bla bla. Nah, coba kita lihat ya. Dia kan ada kategori A, B, C, DX Bu ya. Iya. Nah, kategori D tidak ada dibahas ya di situ Bu ya. Tidak ada Pak. A, B, C dan X pada pedomannya Pak. A, B, C, dan X. Ya. Bentar. Tapi Pak, untuk kategori di dalam tabel obatnya ada Pak yang termasuk dalam apa saja sih obat-obat yang termasuk dalam kategori A, B, C, D, dan X. Ya. Hanya saja pada keterangan saja yang tidak muncul tentang kategori D-nya Pak. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya yang kategori X ini ditulisnya kategori D, kemudian yang di bawah sekali itu obat ini kontraindikasi dengan wanita hamil itu kategori X ya. Oke, jadi A, B, C, D, dan X itu yang paling bawah kontraindikasi. Ya, berarti kategori X adalah merupakan obat yang dinyatakan dengan kontraindikasi diberikan kepada ibu hamil ya Pak ya? Ya, kalau yang di atas ini dia kategori D ya. Iya. Oke. Iya Pak, terima kasih. Lanjutkan, Bu. Oke, selanjutnya pada lampiran 5. Pada lampiran 5 ini adalah daftar vitamin dan mineral yang sering digunakan. Pada kategori pada lampiran 5 ini ada 5 kategori obat, yaitu saya ambil 2, vitamin A dan folik acid. Di sini ada keterangan FDA, kemudian S dan P. Nah, kemudian pada sama halnya sebelumnya, kalau yang S ini kode signifikan, kalau P itu kode potensi, kalau FDA itu sama dengan keterangan obat yang sebelumnya, yaitu di mana ada kategori A, B, C, D, dan X. Nah, untuk vitamin A masuk dalam kategori C, kemudian S kode signifikan boleh dibuka kali yang file apa? Ya, bukan, yang satu lagi selanjutnya. Nah, kode signifikan ini yang pertama adalah tentang teratogenik pada manusia, kemudian yang kedua mungkin dikatakan mungkin teratogenik pada manusia, kemudian yang ketiga ini memiliki kemungkinan terjadi terategonik pada manusia, yang keempat memiliki kemungkinan yang kecil untuk menyebabkan teratogenik pada manusia, kemudian yang kelima ini tidak teratogenik pada manusia. Nah, tadi contoh yang saya sampaikan adalah yang saya masukkan di daftar adalah vitamin A. Vitamin A ini masuk dalam kode signifikan yang ketiga, memiliki kemungkinan terjadi teratogenik pada manusia. Nah, keterangan 2 kasus anomali saluran kencing janin, dosis tinggi atau kontraindikasi ibu hamil yang mengalami defisiensi vitamin A.
terategonik bila dipakai terus-menerus dengan dosis melebihi 25.000 unit per hari dapat menyebabkan kraniofasial, cardiac defect, facial palsy, limb reduction, atresia saluran pencernaan, dan urinary tract defection. Kemudian obat selanjutnya adalah folik acid. Folik acid ini masuk dalam kategori A, di mana kategori A ini dikatakan kemungkinan aman pada fetus. Kemudian kode signifikannya adalah 5. Dia tidak akan terjadi terategonik pada manusia. Nah, di sini memberikan efek proteksi. Nah, kalau folik acid ini malah dia memberikan efek proteksi bila diberikan selama 1,5 bulan pertama sebanyak 4 mg per hari. Kalau defisiensi asam folat pada awal kehamilan akan menyebabkan congenital malformasi, terutama neural tube defect. Nah, jadi istilahnya ini folik acid ini sangat dianjurkan pada ibu hamil. Oke, selanjutnya. Ya, ini tadi kode potensi tadi belum saya jelaskan. Jadi kode potensi ini ada kan pada P itu 1 itu sering terjadi efek secara rutin. Nah, kemudian kedua itu kadang-kadang terjadi efek tetapi tidak rutin. Yang ketiga adalah jarang terjadi efek. Yang keempat tidak ada efek. Nah, pada lampiran kelima ini kan ada 8 jenis obat yang termasuk di dalam kode P itu tidak ada sih yang di dalam lampiran 5. Di sini saya hanya menampilkan 3, tetapi di dalam pedoman ini ada 8 jenis obat yang sering digunakan gitu. Jadi yang termasuk dalam kategori P5 itu tidak ada, hanya masuk dalam kategori 2 dan 3. Jadi kalau 2 kadang-kadang terjadi efek tetapi tidak rutin, yang ketiga adalah jarang terjadi. Jadi vitamin dan mineral ini masuk dalam kategori yang menimbulkan efek sedikit kecil. Oke, selanjutnya ini tentang lampiran ke-6, yaitu daftar obat-obat yang dipertimbangkan kontraindikasi selama menyusui. Nah, tadi tentang ibu hamil pada lampiran 6 ini adalah tentang kontraindikasi obat-obatan selama menyusui. Nah, pada lampiran 6 ini ada beberapa daftar, yaitu ada 15 daftar obat. Saya mencantumkan 5 di sini. Yang pertama adalah tentang amfetamin. Nah, amfetamin ini dijelaskan di sini efek pada bayi akan terakumulasi dalam ASI dan dapat menyebabkan iritasi dan pola tidur yang jelek. Yang taunya kalau amfetamin itu mengakibatkan mengantuk ya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu anti neoplastik. Efek pada bayi adalah potensial menekan sistem imun. Efek sitotoksik obat pada bayi belum diketahui. Kemudian bromokriptin, ini efek pada bayi akan menekan laktasi. Kemudian kokain akan berefek diekskresikannya lewat ASI, kontraindikasi karena NCS, stimulan dan intoksikasi. Oke. Kemudian fenidion ini merupakan kontraindikasi. Terus selanjutnya pada lampiran 7. Lampiran 7 ini adalah tentang daftar pemilihan obat secara umum untuk ibu menyusui. Ada 22 daftar obat yang umumnya diberikan kepada ibu menyusui, tapi harus diwaspadai. Yang pertama saya mengambil 5 di sini. Yang pertama tentang acetaminophen. Efek pada bayi ini akan ada kompatibel malulopapular ras pada bayi bagian atas, pada wajah dan wajah pada bayi telah dilaporkan. Jadi ada kejadian berefek pada bayi. Kemudian untuk asiklovir ini akan kompatibel dan dia terkonsentrasi dalam ASI. Kemudian alprazolam withdrawal nyata setelah 9 bulan terpapar melalui ASI.
penggunaan obat lain yang termasuk dalam golongan ini selama menyusui harus dipertimbangkan. Kemudian obat amiodaron, ini akan diekskresikan lewat ASI. Obat ini tidak direkomendasikan karena waktu paru eliminasinya panjang. Kemudian contoh lainnya adalah obat difenhidramin, akan diekskresi lewat ASI, kemudian tidak ada efek yang dilaporkan. Ini lampiran yang terakhir adalah tentang pedoman untuk pengobatan dan pemberian ASI. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa dalam pemberian bahwa obat untuk ibu menyusui dan ibu hamil ini kan harus dipertimbangkan bagaimana sih resiko dan keuntungannya gitu. Jadi ada kategori pada obat-obatan untuk ibu hamil dan menyusui ini, yaitu dalam kategori A, B, C, dan D. Ini contohnya acetaminophen masuk dalam kategori A. Di sini ada 104 daftar obat pada lampiran 8, tapi di sini saya nampilkan 3. Contohnya adalah acetaminophen, termasuk dalam kategori A, yaitu ini merupakan analgesik non-narkotik. Nah, umumnya digunakan pada saat postpartum. Kemudian pada alprazolam, ini masuk dalam kategori D. Kategori D ini adalah merupakan kontraindikasi ya. Jadi harus diwaspadai, tidak boleh diberikan kepada ibu hamil dan menyusui. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena ini obat-obatan ini agak susah saya nyebutnya, Pak. Mohon maaf kalau banyak belepotan. Jadi nanti apabila ada yang kurang mohon ditambahkan dari Bapak. Saya akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan moderator boleh dulu. Kepada moderator. Baik, saya serahkan kepada moderator. Sudah. Baiklah, untuk kesempatan kali ini silakan kelompok-kelompok yang ingin bertanya pada kelompok 1, saya persilakan. Perkenalkan nama dan dari kelompok mana. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk penyajiannya kelompok 1. Bisa kita give. Baiklah, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Baik, video saya lagi nggak bisa, Kak. Halo. Ya, silakan. Aku sakit. Halo, Kak. Suara Ya, saya dengar. Silakan dilanjutkan, Bu. Dengar, Bu. Ya, Pak. Nama saya Juniati. Saya dari kelompok 3. Ingin bertanya tentang kehamilan. Selama kehamilan terjadi perubahan-perubahan fisiologis yang mempengaruhi farmakokinetika obat. Selain itu, apakah perubahan tersebut mempengaruhi ATP obat dalam tubuh ibu hamil? Mengingat perubahan volume cairan tubuh pada ibu hamil dapat menyebabkan penurunan kadar obat-obat di serum. Jadi maksudnya bagaimana proses ATP pada ibu hamil? Halo, bisa dengar suara saya, Kak? Oke, jadi pertanyaannya selama kehamilan kan terjadi perubahan fisiologis. Jadi bagaimana proses ATP yang terjadi pada proses kehamilan itu ya? Ya. Pada ibu hamil maksudnya? Ya, pada ibu hamil. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Silakan
Apa mau dijawab dulu atau dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain? Atau ada kelompok lain yang ingin bertanya? Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, sambil menunggu teman-teman dari kelompok lain mempersiapkan pertanyaannya, saya persilakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Kak Juniarti dari kelompok 3 yang bertanya tentang bagaimana proses ATME pada ibu hamil. Secara yang dialami ibu hamil ini terjadi perubahan fisiologis. Baik Ibu, boleh di-share tadi tentang PowerPoint-nya yang tentang farmakokinetika obat pada ibu hamil dan menyusui. Ada yang bisa bantu share materi? Mohon maaf, saya ini gaptek, jadi saya hanya bisa menyampaikan berbicara saja, tapi saya tidak bisa share. Ditutup bisa nggak? Kak, itu bisa ditutup kan? Nggak ada yang tahu nggak atasnya tuh kacanya. Tadi coba. Oh, ada plastik hitam nggak? Kalau bisa itu minta plastik hitam mau sterilkan. Oh, yang plastik sampah. Lama mau sterilkan. Jam 8 bisa nggak? Jam 8 kau datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan Ibu Niar. Halo, apa kedengaran suara saya? Ya, silakan. Kedengaran, ya. Bu. Oke. Untuk proses farmakokinetika, yaitu nasib obat dalam tubuh, ini kan melalui 4 proses yang terlibat dalam farmakokinetika, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang biasa disingkat dengan ATME. Untuk ibu hamil, terjadi perubahan-perubahan fisiologis yang mempengaruhi farmakokinetika obat. Pada proses absorpsi, yaitu kita ketahui untuk proses kehamilan adanya peningkatan kadar progesteron dalam darah, sehingga ini dianggap bertanggung jawab terhadap penurunan motilitas usus yang memperpanjang waktu pengosongan lambung dan usus hingga 30–50%. Hal ini menjadi bahan pertimbangan yang penting bila dibutuhkan kerja obat yang cepat. Sehingga faktor hormonal ini yang mempengaruhi proses pada absorpsi obat.
Mual dan muntah sering terjadi juga pada trimester kehamilan. Dapat pula menyebabkan rendahnya konsentrasi obat dalam plasma. Pada pasien ini dianjurkan untuk mengkonsumsi obat pada saat mual dan muntah dengan mengubah formula obat berdasarkan perubahan sekresi usus dan mengatur kecepatan serta tempat pelepasan obat. Diharapkan absorpsi obat akan menjadi lebih baik. Kemudian untuk fase yang kedua yaitu distribusi. Volume distribusi obat akan mengalami perubahan selama kehamilan akibat peningkatan jumlah volume plasma hingga 50%. Peningkatan curah jantung akan mengakibatkan peningkatan aliran darah ginjal sampai 50% pada akhir trimester 1 dan peningkatan aliran darah uterus yang mencapai puncaknya pada aterem, yaitu 36 sampai 42 liter per jam, di mana 80% akan menuju ke plasenta dan 20% akan menuju ke miometrium. Peningkatan total jumlah cairan tubuh adalah 8 liter, terdiri dari 60% pada plasenta, janin, dan cairan amnion, sementara 40% berasal dari ibu. Akibat peningkatan jumlah volume ini, terjadi penurunan kadar puncak obat dalam plasma. Di dalam distribusi juga terjadi peningkatan protein. Sesuai dengan perjalanan kehamilan, volume plasma akan bertambah, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan produksi albumin, sehingga menimbulkan hipoalbuminemia fisiologis yang mengakibatkan kadar obat bebas akan meningkat. Obat-obat yang tidak terikat pada protein pengikat secara farmakologis adalah obat yang aktif. Maka pada wanita hamil diperkirakan akan terjadi peningkatan efek obat. Kemudian yang fase yang keempat itu eliminasi. Eliminasi oleh hepar atau hati. Fungsi hepar dalam kehamilan banyak dipengaruhi oleh kadar estrogen dan progesteron yang tinggi. Pada beberapa obat tertentu seperti penitoin, metabolisme hepar bertambah secepat mungkin akibat rangsangan pada aktivitas enzim mikrosom hepar yang disebabkan oleh hormon progesteron. Sebaliknya, pada obat-obat seperti teofilin dan kafein, eliminasi hepar berkurang sebagai akibat sekunder inhibisi kompetitif dari enzim oksidasi mikrosom oleh estrogen dan progesteron. Estrogen juga mempunyai efek kolestatik yang mempengaruhi ekskresi obat-obatan seperti rifampicin ke sistem empedu. Dan terjadi eliminasi di ginjal atau renal. Pada kehamilan, terjadi peningkatan aliran plasma renal 25-50%. Obat-obat yang dikeluarkan dalam bentuk utuh dalam urin seperti penisilin, digoxin, dan litium menunjukkan peningkatan eliminasi dan konsentrasi serum state yang lebih rendah. Kemungkinan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan yang lebih jelas dari Bapak. Terima kasih. Oke, ada tambahan lagi Bu dari anggota kelompok yang lain? Izin untuk Pak, jawabannya, mau menambahkan. silakan. Ya, silakan. Ya, izin Pak, mau menambahkan. Selain efek dari atme, ada efek lain yaitu dari efek kompartemen fetal plasental, yaitu pada ibu yang hamil, pada pembentukan plasenta juga akan mempengaruhi sistem farmakodinamika dalam obat. Jika pemberian obat menghasilkan satu kesatuan dosis maupun perbandingan antara kadar obat janin dan ibu, maka dipakai model kompartemen tunggal. Tetapi jika obat lebih sukar mencapai ke janin, maka dipakai model 2 kompartemen, di mana rasio konsentrasi janin dan ibu akan menjadi lebih rendah pada waktu pemberian obat dibandingkan setelah terjadi distribusi. Ini akibat dari efek
protein pengikat maupun keseimbangan asam basa, kemudian eliminasi obat secara fetal-placental drugs elimination, serta keseimbangan obat maternal fetal. Di situ juga terdapat mekanisme transfer obat melalui plasenta, di mana di situ terdapat tipe-tipenya sesuai dengan dari obat itu sendiri, dari golongan A, B, C yang tadi telah dijelaskan. Jadi ada yang aman, ada yang bisa lewat melalui plasenta, ada yang tidak, seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Juniarti dari kelompok 3. Ibu Juniarti, apakah sudah bisa terjawab pertanyaannya? Bagaimana Ibu Juniarti? Ini kayaknya itu deh. Mohon maaf Ibu moderator, Ibu Juniartinya tiba-tiba keluar dari ini, dari mute. Oh iya Kak. Baiklah. Mungkin karena sinyal kali. Mungkin dari Bapak ada yang mau ditambahkan, Pak? Masih ada dari yang lain, Bu? Pertanyaan kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5. Assalamualaikum, Pak. Saya dari kelompok 5. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Iya, mohon kepada operator, mohon slide lampiran 5 bisa tolong ditampilkan. Bisa enggak? Slide lampiran 5. Di sini tentang kode-kode tadi ya, slide yang lampiran 5. Ada kode signifikan, kode potensi, dan keterangan kategori. Atau gini aja lah, sebenarnya ketiga kode-kode tadi ingin saya tanyakan, tapi jatahnya kan cuma satu kelompok ya. Nah, jadi pertanyaan saya tentang kode potensi aja. Kode potensi, yang kode potensi itu kan ada 4, 1, 2, 3, 4, yang salah satunya dikatakan tentang efek-efek itu. Nah, efek yang dimaksud itu efek seperti apa begitu? Apakah efek baik atau efek buruk atau efek yang bagaimana? Mohon dijelaskan dari kelompok. Terima kasih.
Masih boleh bertanya enggak dia? Baik, terima kasih. Ibu Erni, tadi saya mungkin boleh langsung ya, tadi moderator. Mohon maaf, saya langsung menjawab. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ibu Erni atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab tentang pada lampiran 5 ini. Pada lampiran 5 ini adalah kan merupakan daftar vitamin dan mineral yang sering digunakan. Pada lampiran 5 ini ada 8 daftar obat-obatan yang sering digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, tadi saya menampilkan ada beberapa pada slide ya, tapi di sini ada 8 ya, yang pasti di sini tadi sudah kita jelaskan. Ada keterangan dalam kategori apa saja, kategori A, B, C, dan A, B, C, D, dan X. Kemudian kode signifikan yaitu tentang pengaruh obat tadi ada terategonik pada manusia ataupun pada tidak gitu. Kemudian yang ditanya Ibu Erni adalah tentang kode potensi, di mana kode potensi di sini adalah merupakan bagaimana sih efek obat ini di dalam tubuh ibu hamil. Jadi, nah di sini ada 8, saya contohkan saja pada vitamin A. Pada vitamin A ini kode potensinya adalah masuk pada kode potensi 2 dan 3, di mana pada kode 2 dan 3 adalah merupakan kode 2 itu kadang-kadang terjadi efek tetapi tidak rutin. Nah, sedangkan kategori pada kode potensi 3 itu jarang terjadi efek. Nah, yang dimaksud efek di sini adalah efek yang ditimbulkan akibat minum ibu hamil itu minum obat tersebut. Nah, contohnya pada vitamin A, pada vitamin A, di mana efeknya di sini dikatakan ada 2 kasus anomali saluran kencing janin. Nah, pada dosis tinggi merupakan kontraindikasi. Nah, apabila diminum melebihi 25.000 unit gitu. Nah, ini dapat menyebabkan efek. Nah, di situ dia. Jadi istilahnya efek di sini yang dimaksud adalah efek yang ditimbulkan apabila ibu minum obat tersebut. Nah, jadi kemudian contoh yang kedua adalah vitamin D. Di sini dijelaskan vitamin D atau kolekalsiferol ini masuk dalam kode potensi 3, di mana kode potensi 3 ini jarang terjadi efek. Nah, jadi ini dikatakan vitamin D ini tidak ada efek pada janin. Nah, jadi di sini dibahas apakah daftar-daftar obat yang 8 ini ada efek atau tidak pada janin. Kalau misalnya ada efek, dijelaskan efeknya apa saja, gitu. Kalaupun contoh lainnya ini ada yang piridoxim, ini dikatakan aman. Nah, gitu Bu. Jadi efek-efek yang ditimbulkan akibat ibu hamil minum obat tersebut. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan, atau mungkin ada tambahan dari teman yang lainnya. Atau Ibu Erni sudah jelas ya Ibu Erni? Jadi efek yang dimaksud adalah efek negatif begitu ya, karena efek ini kan macam-macam, ada efek baik, ada efek buruk begitu. Efek tidak mesti negatif Ibu. Jadi di sini kan efeknya ada 4 kategori. Yang pertama adalah sering terjadi efek. Kode potensi 1 sering terjadi efek. Kode potensi 2 itu kadang-kadang terjadi efek, tetapi tidak rutin. Kalau kode potensial yang ketiga itu jarang terjadi efek. Nah, dan kode potensial yang keempat, kode potensi yang keempat itu Ibu tidak ada efek, jadi aman. Jadi efek itu bukan berarti ada efek buruk saja, tapi bagaimana efeknya. Kalau di ini ada kategorikan aman atau tidak gitu. Begitu Ibu. Iya, terima kasih. Kelompok 1 Ibu Nur Hajizah, silakan dilanjutkan. Ya Ibu, semoga kita selalu sehat. Terima kasih pertanyaannya. Amin. Baiklah Ibu Erni, terima kasih untuk pertanyaannya, dan Ibu Nur Hajizah untuk jawabannya. Baiklah untuk teman-teman yang lain dari kelompok 2, kelompok 4, apakah ada yang ingin bertanya?
Saya Bu mau bertanya dari Sinta Dewi. Baik, Ibu Sinta Dewi, dari kelompok berapa Ibu Sinta? Dari kelompok berapa ya, lupa juga saya nih. Kelompok 5 kali. Oh, baiklah. Kelompok berapa Ibu Sinta? Kelompok berapa? Kelompok 4. Oh, kelompok 4 katanya Bu. Lupa saya. Baik, Ibu. Silakan Ibu Sinta. Pertanyaan saya dijelaskan oleh penyaji tadi, memang terdapat bermacam-macam kategori obat dari A, B, C, D sampai X. Bagaimana apabila seorang ibu hamil mengalami sesuatu, misalkan dia hamil 7 bulan, mengalami suatu penyakit ataupun suatu eksiden di mana obat kategori A, B, C, dan D tersebut tidak bisa diberikan pada masalah ibu hamil tersebut. Pilihan utamanya hanya ada di kategori X. Misalkan, apabila terjadi hal yang demikian, bagaimana sikap seorang bidan untuk memberikan penjelasan kepada ibu hamil tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja dari kelompok 1, apakah sudah bisa di copy pertanyaannya? Copy. Direkam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jelaskan sedikit, tapi nanti saya hanya ambil sedikit saja, nanti boleh dibantu sama kawan yang lain. Jadi terima kasih sebelumnya kepada Ibu Sinta Dewi atas pertanyaannya. Ya, sama-sama. Tentang penggunaan obat tadi ya pada ibu hamil, dan di sini tentunya pembahasan kita adalah tentang ibu hamil dan menyusui. Jadi pada ibu hamil dan menyusui ini yang harus diperhatikan ini adalah prinsip pemberian obat pada ibu hamil dan menyusui ini harus kita pertimbangkan Ibu, bagaimana rasio keuntungan ataupun risiko. Jadi seberapa besar sih keuntungan obat ini pada ibu, ataupun seberapa besar efek yang akan ditimbulkan, resiko yang akan ditimbulkan apabila ibu ini minum obat. Nah, jadi tadi Ibu Sinta bertanya, apabila obat-obatan yang diberikan dalam kategori A, B, C, D itu tidak bisa, kontraindikasi gitu ya misalnya kan. Jadi pemilihan obatnya adalah tadi itu kita harus meninjau lagi seberapa besar sih keuntungan apabila ibu minum obat, apabila ibu itu minum obat gitu. Jadi kalaupun misalnya memang lebih besar kerugian, mungkin harus dipertimbangkan Ibu. Jadi ya kalau bisa tidak usah diberikan, karena pengobatan itu tidak mesti dari obat kan, tidak mesti dari obat-obat kimia mungkin. Mungkin bisa dari pengobatan lainnya gitu. Kalau saya menjawab seperti itu. Jadi harus ada rasio pertimbangan antara keuntungan dan risiko yang akan ditimbulkan. Mungkin ini jawaban dari saya. Mungkin ada kawan-kawan lain yang bisa menjawab dari kelompok 1. Silahkan. Terima kasih. Begini Bu, yang lebih saya tekankan, advis bidan tersebut kepada ibu yang mengalami hal demikian. Jadi kita bukan hanya meminta bagaimana sikap seorang bidan menghadapi pasien. Misalkan ini memang tidak ada lagi pilihan kategori yang lain, karena memang ada ibaratkan bagaimana cara kita memberikan nasihat ataupun memberikan suatu semangat kepada ibu tersebut gitu. Jadi nasihat-nasihat ataupun advisnya gitu loh Bu, bukan yang ibaratkan kita tahu bahwa memang risiko X itu akan berakibat fatal kepada janin.
Dan memang kalau kita sebagai seorang bidan itu bagaimana kalau memang resiko tersebut itu menjadi suatu pilihan bahwa obat kategori X itulah yang akan diberikan demi menyelamatkan ibu tersebut. Dan misalkan aktif kita itu loh Bu, kepada si pasien itu memberikan semangat kepada dia gitu, yang akan terjadi kemungkinan terburuk. Gitu Bu, makasih. Mohon izin dari kelompok 1. Iya, silakan Ibu Margia. Ya, untuk Bu Sinta Dewi ya. Mungkin dari awalnya kita jelaskan secara mendetail ke ibunya. Jadi pertanyaan Bu Sinta Dewi ini bukan mengarah ke farmakologinya kalau saya rasa, tetapi justru ke arah komunikasi kita kepada pasiennya. Jadi kita jelaskan mengenai kondisi ibu, bahwa dari kondisi ibu tidak bisa untuk kita berikan sebetulnya untuk terapi pun bukan dari kita, sebetulnya dari bidan, tapi lebih ke kalau misalkan itu sudah mengarah ke arah yang ini kan tidak bisa pakai obat A, B, C, D, ya bisanya yang X kata Bu Sinta tadi ya. Berarti itu kan udah mengarah ke dokter spesialis, bukan lagi ke bidan. Jadi mungkin kita ke arah komunikasinya aja, menjelaskan ke ibunya bahwasanya keadaan ibu seperti ini loh. Jadi tidak bisa tidak bisa dokter ngasih obat yang aman terhadap bayinya. Jadi ke arah komunikasi aja. Untuk selanjutnya, seandainya pasiennya kurang jelas atau bagaimana, ya kita merujuk ke dokter spesialis tentunya. Jadi biar lebih mendetail lagi efeknya seperti ini kan dokter juga bisa menjelaskan. Seandainya kalau ke bidan paling alternatifnya obat herbal, obat-obat yang alami itu pun tidak secara begitu obat herbal diminum lalu ada efek ke ibunya kan enggak. Jadi justru ke arah, kalau pertanyaannya ke arah komunikasi bidan ke pasiennya, tidak ke arah farmakologinya, karena itu udah nanti wewenangnya ke dokter bukan ke kita lagi. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Margia. Bagaimana Ibu Sinta Dewi? Apakah jawaban dari kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Sinta? Oke, terima kasih atas jawaban kelompoknya. Tapi nanti minta tolong nanti dengan dosen pengampu. Jadi bagaimana caranya untuk menjelaskan hal demikian. Makasih. Terima kasih Ibu. Mohon izin menambahkan dari kelompok 1, menambahkan dari jawaban Ibu Margia. Silakan Ibu Devi. Ya, mungkin kita yang akan kita lakukan adalah melakukan komunikasi terapeutik ya. Terapeutik yang mana komunikasi itu kita ini komunikasi yang efektif. Kemampuan kita untuk membantu klien untuk memperjelas keadaannya, untuk mengurangi beban dan perasaan serta pikiran dalam kita atau ibu tersebut mengambil tindakan pada dirinya. Jadi yang kita lakukan adalah melakukan komunikasi terapeutik. Itu saja yang dapat saya tambahkan. Maaf, jawabannya agak grogi karena suami saya ada di samping, jadi agak malu-malu. Oke, makasih Bu Devi atas jawabannya. Terima kasih. Baiklah, untuk kelompok yang lain, kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Kan dari kelompok 3 sudah bertanya, kelompok 4 sudah bertanya, kelompok 5 sudah bertanya, kelompok 2. Oke Bu, saya sebelum lanjut. Ya,
Jadi tadi ada pertanyaan dari Ibu Sinta Dewi. Ini udah tiga kelompok kalau nggak salah yang nanya ya. Iya Pak, sudah Oke, 3 kelompok. jadi sudah terjalin diskusi yang bagus ya. Jadi tadi kalau di kasusnya Bu Sinta itu misalnya tidak ada obat pilihan lagi A, B, C, D, hanya X gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah kasus seandainya ya, seandainya. Tapi dalam kasus nyata yang paling mungkin ada itu adalah obatnya adalah pilihan yang D ya. Nah, misalnya pada kasus epilepsi. Nanti ibu-ibu ada yang kelompok mendapatkan kelompok golongan obat anti epilepsi itu ya, ada salah satu kelompok ya. Nah, kalau pada kasus epilepsi pada kehamilan, nah di situ dilematika memang. Ya. Ketika nantilah kita bahas kalau masalah kasus di epilepsi ya, tapi kurang lebihnya ketika seorang ibu hamil ya mengalami kasus epilepsi, nah, di situ ada dua pertimbangan ya. Kalau misalnya epilepsi pada kehamilan itu tidak diatasi, ya, jadi dia memang epilepsi tapi mengalami dalam masa kehamilan gitu. Jadi epilepsi dan juga hamil ya. Jadi kalau misalnya tidak diberikan obat ya pada ibu hamil yang mengalami epilepsi, potensi epilepsi kan, ya, maka bisa jadi akan membahayakan kedua belah nyawa lah seperti itu ya. Ada janin dan ada ibu hamil itu sendiri. Nah, tentunya kalau wanita yang epilepsi dan merencanakan kehamilan, nah, ada pertimbangan tertentu tentunya ya untuk merencanakan kehamilan itu ada. Akan dilihat bagaimana status kekambuhannya, berapa lama kekambuhan terakhir, itu ada pertimbangannya dan itu wewenangnya dokter lah untuk mendampingi juga ya. Nah, kita ketahui kalau obat anti epilepsi itu rata-rata pilihan obatnya kategori D, Bu. Tidak sampai X seperti kasus yang Ibu tadi Bu Sinta ya. Kalau X itu mutlak ya. Kalau X itu memang tidak boleh digunakan pada masa kehamilan, tidak boleh. Yang walaupun pada kondisi normal ibu itu sebenarnya boleh, tapi ketika dia hamil tidak boleh. Nah, itu kategori yang X. Jadi gitu ya. Tapi kalau kasus tadi A, B, C, D itu tidak ada sama sekali, ini juga kita belum tahu lah kasusnya apa ya. Tapi kalau kasus epilepsi bisa. Jadi obat pilihannya itu memang D gitu. Kita tahu kalau D itu ada bukti positif dari resiko ya. Jadi ada bukti tapi pada bisa mengancam gitu ya, bisa mengancam terkait dengan keselamatan janin gitu ya. Nah, sehingga dipilih kategori D ini dengan pertimbangan yang ketat. Kalau memang manfaatnya lebih besar daripada mudorotnya. Jadi ada risk and benefit ratio. Itu tentunya pertimbangan profesional ya, dokter spesialis tentunya. Gitu. Selain itu kalau dari wewenang tadi Ibu juga udah ada yang menjawab ya. Kalau dari segi wewenang untuk memberikan obat A, B, C, D, X sepertinya sudah di luar wewenang ya. Di luar wewenang. Tapi tadi betul advice yang bisa diberikan, nasihat dan sebagainya. Karena itu memang komunikasi efektif dan empati itu yang memang diperlukan. Nah, itu apalagi misalnya tadi mendampingi pasien yang epilepsi, kita tahu obat-obat epilepsi kategorinya D. Nah, gitu ya. Tapi ada dua buah malakama di situ. Ketika tidak diatasi, maka ketika terjadi kekambuhan epilepsi, maka akan membahayakan dua nyawa sekaligus. Gitu. Tapi misalnya kalau diterapi dengan obat yang kategori D tadi itu, masih ada sesuatu yang diharapkan, seperti itu ya. Nah, untuk mencegah kekambuhan. Ya, walaupun kategorinya D, tapi ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Ya, misalnya adalah dengan menggunakan monoterapi pada pasien yang epilepsi dan juga penggunaan dosis yang rendah. Kemudian ada obat-obat tertentu dari epilepsi itu yang bisa membuat defisiensi asam folat dalam tubuh. Sehingga harus diberikan terapi sportif dengan diberikan asam folat bagi yang epilepsi dan kehamilan, tapi juga mengkonsumsi obat epilepsi, maka diberikan juga suplemen asam folat. Karena ada
efek samping misalnya phenytoin itu ya, itu bisa membuat defisiensi asam folat dalam tubuh. Terutama ibu hamil sangat perlu asam folat seperti itu. Efek samping obat tersebut memang membuat defisiensi asam folat dalam tubuh. Jadi ada beberapa strategi seperti itu ya. Walaupun kalau bicara wewenang, sebenarnya nggak usah pusing-pusing lagi ya. Kalau yang kayak gitu, rujuk aja udah kan. Nah, tapi kan paling tidak tadi kasus ya, kita bagaimana menghadapinya ya, diberikan nasihat ya, diberikan selain dirujuk, tapi kita berikan penguatan. Apa namanya, kenapa ibu yang hamil dan epilepsi itu tadi ya harus diberikan obat? Bagaimana pertimbangan risiko dan manfaatnya? Itu harus dijelaskan itu. Nah, biar ibu hamil itu tidak khawatir gitu ya. Dan apa namanya, informed consent lah bahasanya. Jadi diberikan obat ya untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Jadi kalau dalam pemilihan ini kan begini. Dalam hidup, dalam obat, dalam farmakoterapi itu sama ya. Kita memilih manfaat yang lebih besar daripada resiko. Tapi ketika manfaat yang diharapkan itu minim bahkan tidak ada, hanya ada mudarat dari dua pilihan, maka pilih mudaratnya yang paling kecil. Nah, itulah sama juga dalam terapi itu. Dan itu adalah profesional. Nah, itulah profesional dan tentunya itu wewenangnya di dokter ya. Seperti itu. Kemudian kalau pertimbangan menggunakan obat yang khususnya A dan B ya. Nah, apalagi yang C dan D itu benar-benar pertimbangan dokter tadi terkait dengan manfaat dan keselamatan jiwa yang lebih besar dibandingkan dengan resikonya ya. Kalau untuk kategori X memang tidak boleh digunakan pada masa kehamilan karena teratogennya tadi udah pasti seperti itu. Sudah terbukti pada ibu hamil gitu ya. Kalau pada D dan C ini kan dia pada hewan uji ya, hewan uji. Nah, seperti itu. Tapi pada ibu hamil dimungkinkan juga menderita efek kalau yang C tadi dan yang D juga ya. Jadi digunakan dalam kondisi yang dengan pertimbangan yang matang seperti itu. Nah, mungkin seperti itulah tambahan kalau dari saya ya. Boleh dilanjutkan untuk kelompok selanjutnya Bu, yang belum. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hadi untuk penambahan jawabannya. Saya persilakan kelompok selanjutnya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Dian. Saya izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan ada dijelaskan di slide tentang rasio benefit dan resiko penggunaan obat pada ibu menyusui dapat dinilai dengan mempertimbangkan salah satunya tuh ada umur bayi. Boleh dijelaskan dan berikan contoh enggak bagaimana pertimbangan dalam pemberian obat menurut umur bayi tersebut? Terima kasih. Boleh diulangin Mbak Dian pertanyaannya? Tadi kan dijelaskan di slide itu tentang rasio benefit dan risiko penggunaan obat pada ibu menyusui dapat dinilai dengan mempertimbangkan salah satunya tuh ada umur bayi. Bisa dijelaskan dan berikan contoh pemberian obat menurut umur bayi tersebut. Itu bagaimana? Terima kasih untuk pertanyaannya dari kelompok 2. Silakan kelompok 1 yang ingin menjawab.
Baiklah, kelompok 1 silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2, di mana hampir semua obat yang diminum perempuan menyusui terdeteksi di dalam ASI. Untungnya konsentrasi obat terdeteksi di ASI, konsentrasi obat dalam darah ibu adalah faktor utama yang berperan pada proses transfer obat ke ASI, selain dari faktor-faktor risiko kimia obat. Mungkin untuk bayi yang belum dapat makan atau bayi yang di bawah umur 6 bulan harus diwaspadai untuk pemberian obatnya melalui ibunya. Mungkin ada teman yang lain ingin menambahkan? Baiklah, kelompok 1, saya ulangi pertanyaannya. Rasio benefit dan resiko penggunaan obat pada ibu menyusui ditimbang dari umur bayi dan berikan contohnya. Baik, boleh saya tambahkan sedikit. Sesuai tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Fitri, bahwa pada ibu menyusui ini obat itu kan akan terdeteksi di ASI. Nah, jadi pertanyaan dari Ibu siapa tadi itu? Ibu siapa ya? Oh, pertanyaan dari Ibu Dian di sini kan ada rasio benefit dan risiko penggunaan obat pada ibu menyusui ini dengan mempertimbangkan tentang umur ya tadi ya. Jadi karena terdeteksinya obat di dalam ASI, maka penggunaan obat pada ibu menyusui ini harus diwaspadai dikarenakan pada umur tentang umur bayi, di mana yang dimaksud dengan umur di sini adalah di bawah, mohon maaf referensi saya hilang. Mohon maaf. Sebagaimana kita ketahui, seorang ibu hamil ini akan mengalami perubahan pada volume darah dengan cairan ya, di mana volume darah dengan cairan tubuh dan curah jantung ini yang meningkat selama kehamilan itu, dia akan kembali 1 bulan setelah melahirkan. Nah, jadi yang harus diwaspadai ini pada 1 bulan setelah melahirkan. Nah, karena pemberian obat secara kronik ini akan memerlukan penyesuaian dosis. Nah, jadi harus diwaspadai. Gimana ya?
Ngapa lupa? Teman yang lain yang jawab. Kelupaan. Bagaimana Mbak Dian? Jawaban dari kelompok 1 apa sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Dian? Baik, tadi jawaban dari kelompok 1 kan berarti intinya itu yang mempengaruhi umur bayi itu tadi tuh yang kurang dari 6 bulan. Itu harus mempertimbangkan dalam pemberian obat pada ibunya. Seperti itu ya, Bu ya. Jelas enggak, Bu? Bagaimana Ibu Evi? Bu Evi. Bagaimana Ibu Nur Hajizah? Izin Ibu Moderator. Silakan Ibu Marjia. Mungkin saya menambahkan ya jawaban dari Bu Nur Hajizah ya, bahwa kesimpulannya bahwa pemberian obat pada ibu menyusui itu harus mempertimbangkan keuntungan pengobatan dan dampak kerugian pada bayi. Jadi hanya obat yang sangat diperlukan saja yang boleh diberikan kepada ibu menyusui bila usia bayi kurang dari 1 bulan atau bayi lahir prematur, sehingga pemberian obat pada ibu sedapat mungkin dihindari. Keputusan untuk memberikan obat ataupun tidak itu sangat tergantung pada klinikus. Jadi sangat tergantung dengan keadaan ibu, yaitu dengan mempertimbangkan tadi keuntungan pengobatan dan dampak kerugiannya pada bayi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Bagaimana Mbak Dian? Sudah cukup jelas, terima kasih. Sama-sama. Baik, bagus Bu jawabannya ya. Jadi masih ada yang belum bertanya nggak kelompok ya, Bu Moderator? Sudah semua Pak, dari kelompok Sudah. 2, 3, 4, 5 sudah memberikan pertanyaan. Sudah semua ya. Kalau sudah semua mungkin saya akan berikan closing ya, karena sudah lihat ibu-ibu aktivitasnya luar biasa ini ya. Sambil bekerja di tempat kerja dan sebagainya. Jadi yang menjadi titik poin ya pada pertemuan kita hari ini adalah kita tadi sudah membahas presentasi kelompok 1 ya terkait dengan suatu buku ya, pedoman pedoman farmasi ya untuk ibu hamil dan menyusui ya, yang itu dikeluarkan oleh Kemenkes ya. Nah, pedoman pelayanan farmasi untuk ibu hamil dan menyusui. Gimana di awal tadi sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana farmakokinetik dan farmakodinamik pada ibu hamil dan menyusui. Nah, di UTS kemarin juga sudah disinggung terkait dengan farmakokinetik
dan farmakodinamik, dan kali ini kita lebih spesifikkan farmakokinetik dan farmakodinamiknya pada ibu hamil dan menyusui. Nah, yang pada intinya adalah adanya perubahan farmakokinetik dan farmakodinamik pada ibu hamil dan menyusui ya, sehingga penggunaan obat-obat itu harus diperhatikan betul ya, karena di sini ada sesuatu kompartemen yang berbeda ketika kondisi sebelum hamil, yang mungkin saat kondisi normal itu bisa digunakan dan tidak menjadi problem, tapi ketika kondisi khusus seperti kehamilan dan menyusui maka harus diperhatikan. Nah, jadi kan kalau penggunaan obat itu ada beberapa hal yang diperhatikan terkait dengan apakah ada kondisi patologis, kondisi penyakit tertentu yang menyebabkan kontraindikasi terkait dengan penyakit tersebut ya. Nah, misalnya ketika ada penyakit gangguan lambung yang parah, maka obat-obat yang bisa mengiritasi lambung menjadi kontraindikasi gitu ya. Nah, kemudian ada juga kondisi karena fisiologis gitu. Kondisi fisiologis bisa karena usia, bisa karena ya usia lah ya. Usia pediatrik, geriatrik, nah itu akan juga berbeda. Dan juga ada kondisi khusus atau kondisi tertentu seperti kehamilan dan menyusui. Jadi itu adalah kondisi-kondisi khusus yang perlu pertimbangan dalam pemberian obat. Nah, kemudian bagaimana untuk pemilihan obat-obat pada kondisi yang demikian ya? Mungkin bagi yang sudah bekerja lama ya akan hafal dengan sendirinya, ala bisa karena biasa sering bertemu dengan obat-obatan pasien dan sebagainya, mana obat yang lazim diberikan pada kondisi ibu hamil dan menyusui, mana yang pada praktik kliniknya tidak diberikan ya, itu akan hafal dengan sendirinya di luar kepala ya. Namun bagi fresh graduate ya itu tentunya harus diasah gitu dengan pengalaman dan sebagainya, diskusi dengan senior dan sebagainya. Tapi yang pasti ada suatu rujukan. Nah, seperti itu. Mungkin kita tidak hafal daftar obat-obat ya, mana yang boleh, mana yang tidak, tapi kita tahu konsepnya dulu. Paling tidak, terutama fresh graduate, tidak bisa kita bandingkan dengan ibu-ibu yang sudah pengalaman panjang gitu ya. Nah, jadi setidaknya kita tahu rujukan apa yang harus kita buka untuk melihat kategori keamanan pada kehamilan untuk penggunaan obat itu. Misalnya kita bisa buka buku MIMS, bisa buka buku ISO, di mana nanti ketika kita ingin melihat obat tersebut boleh atau tidak, bagaimana kategori keamanannya, kita bisa lihat di daftar ada keterangan pregnancy kategori atau PrEP-CHET gitu ya. Kadang dilambangkan dengan ada lambang tersendiri ya, ada lambang bulat, ada plus dan panah itu. Pregnancy kategori tertulis A, B, C, D atau X. Kadang ada juga obat yang tertulis ketika dia kondisi trimester pertama itu kategorinya C gitu ya. Trimester ketiga menjadi D ada juga ya, yang berubah kategori keamanannya ketika trimesternya berubah ada. Nah, intinya kita bisa melihatlah daftar obat Indonesia ya, kemudian ISO, MIMS dan daftar-daftar yang lainnya, dan salah satunya pedoman pelayanan farmasi pada ibu hamil dan menyusui ini juga bisa dilihat. Di belakang banyak lampiran-lampiran. Nah, ada 8 lampiran tadi yang disampaikan. Nah, kemudian sebagai closing juga, bahwa kita perlu melakukan konseling dalam pemilihan obat pada ibu hamil. Ya. Jadi perlu konseling dan juga pemilihan obat pada ibu hamil itu bagaimana ya. Jadi konseling dan pemilihan obat pada ibu hamil itu tentu tujuannya untuk menghindari ya, atau mengurangi lah setidaknya abnormalitas janin. Bagaimana caranya? Setidaknya di sini ada 5 lah yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama, hindari pemberian obat pada periode pertama pasca konsepsi. Ya. Jadi kalau tahu ya, kalau memang merencanakan kehamilan, tahu tentunya periode pertama pasca konsepsi, tahu ya. Tapi ada juga yang tidak tahu kan bahwa dia sedang hamil. Nah, itu ketika tahu ya berarti harus diperiksa dan sebagainya. Sejak tahu itu tidak diberikan obat-obatan tertentu, dan menggunakan obat-obat harus dengan konsultasi kepada yang ahlinya ya, karena ada obat-obat yang memang terutama pada masa organogenesis ya, pada trimester 1 itu sangat rentan
karena masa pertumbuhan dan sebagainya, sehingga sedapat mungkin dihindari penggunaan obat, kecuali tadi kondisi khusus, Bu ya. Kondisi khusus di mana ada suatu kondisi klinis penyakit tertentu, harus diberikan obat-obat tertentu ya, maka itu tentunya dengan pengawasan dari dokter yang menangani, dalam hal ini dokter spesialis ya. Nah, kemudian menghindari makanan, yang kedua ya, minuman, dan zat yang tidak diperlukan oleh janin dalam pertumbuhannya ya. Misalnya merokok, ya bisa jadi nih ada ibu hamil yang merokok ya, alkohol, obat sedatif, nah atau bahkan jamu-jamu tradisional. Tadi kan ada diungkapkan di awal, bidan mungkin memberikan obat-obat herbal tradisional. Perlu diketahui juga Bu, bahwa berdasarkan WHO, bahwa obat tradisional atau obat yang kita sebut dengan obat herbal, kalau di Indonesia itu obat tradisional itu ada 3 ya, ada jamu, obat herbal terstandar, ada fitofarmaka. Nah itu nanti masing-masing beda itu. Kalau jamu kan berdasarkan pengalaman empiris ya. Kalau obat herbal terstandar itu sudah terstandarisasi bahan bakunya dan juga sudah diuji preklinik pada hewan uji ya, ataupun secara in vitro sudah dilakukan pengujian, tapi ke manusia belum gitu. Nah, ketika dia menjadi tingkatan yang ketiga, fitofarmaka, obat tradisional itu, maka selain bahan bakunya terstandar, dia juga sudah dilakukan uji klinik ya, dan itu uji obat-obat fitofarmaka juga sudah ada diresepkan oleh dokter ya, di rumah sakit tertentu juga masuk gitu dalam resep. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa berdasarkan WHO tadi, bahwa obat tradisional, obat herbal itu tidak dikatakan bebas efek samping, itu yang pertama ya, tapi efek sampingnya memang lebih kecil gitu. Tapi bisa terjadi juga efek yang tidak diinginkan ketika digunakan dalam dosis, dalam jumlah yang tidak tepat dan dalam rentang waktu yang tertentu juga gitu. Karena ada juga obat-obat tradisional ya, obat-obat yang dari tanaman itu juga memiliki efek yang tidak baik bagi ibu hamil. Kita ketahui Bu, obat artemisinin, obat malaria itu juga awalnya dari tanaman. Digoxin, digitalis itu juga awalnya dari tanaman. Bahkan ganja sendiri pun itu dari tanaman. Nah, jadi tidak serta-merta yang namanya tanaman apa segala macam bebas dari efek samping dan sebagainya. Nah, itu tergantung lagi. Jadi catatannya tadi yang nomor 2, selain makanan, minuman yang tidak diperlukan oleh janin dan pertumbuhannya ya, misalnya merokok, alkohol, obat sedatif. Jamu tradisional yang belum teruji, nah itu juga dihindari. Karena ada juga jamu-jamu itu yang ada tambahan bahan kimia obat atau BKO ya. Ada jamu-jamu yang nakal lah produsen itu, ditambahkan dengan obat-obat bahan kimia obat. Nah sehingga tidak jelas gitu. Apalagi tidak ada izin dan sebagainya. Dan jangan sembarangan juga mengkonsumsi obat-obat tradisional, khawatir kontraindikasi dengan kondisi ibu hamil menyusui ya, ataupun bahkan berinteraksi dengan obat-obat yang digunakan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, menghindari pemberian obat polifarmaka. Nah, ini polifarmaka artinya pemberian obat yang jumlahnya banyak ya, 2-5 atau bahkan lebih dari 5 jenis. Apalagi dengan indikasi yang sama, beda merek dan sebagainya, tapi isinya sama. Nah, ataupun berbagai jenis obat, karena semakin banyak ya, tentunya potensi interaksi obat dan obat juga semakin besar. Nah, apalagi yang penggunaannya lama. Kecuali ya, memang itu kondisi yang seharusnya, misalnya pasien TB, kan ada kombinasi obat dan waktunya lama kan, 6 bulan, 4 bulan plus 2 bulan ya. Bahkan ada yang TB sampai 9 bulan, bahkan setahun ada. Jadi itu dilihat lagi kondisinya. Gitu, tergantung ya tadi ya. Kalau memang ada kondisi klinis yang memungkinkan, ya itu persoalan lain lagi ya. Kemudian yang keempat, berikan obat yang telah jelas aman. Nah, dan mempertimbangkan keperluan pengobatan primernya gitu, tujuan utamanya. Itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, penggunaan bisa digunakan nih pedoman keamanan penggunaan obat dalam kehamilan, ya.
Jadi gunakanlah pedoman keamanan penggunaan obat dalam kehamilan itu, misalnya kategori keamanan obat dalam kehamilan oleh FDA US ya. Jadi FDA itu adalah Food and Drug Administration atau BPOM-nya Amerika. Nah, itulah yang Ibu tadi jelaskan, ada kategori A, B, C, D, dan X. Itu adalah pedoman keamanan penggunaan obat dalam kehamilan. Bisa dilihat di buku-buku yang sudah banyak lah di tempat-tempat pelayanan, itu bisa dilihat. Nah, misalnya ISO-MIMS, daftar obat, dan sebagainya. Nah, mungkin itulah ya yang bisa menjadi closing kita pada pertemuan malam hari ini ya. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih kepada moderator dari kelompok 2 dan partisipasi dari Ibu semuanya yang sudah antusias bertanya dan juga memberikan jawaban yang sangat bagus ya untuk wawasan kita bersama. Dan juga kelompok 1 yang sudah melakukan presentasi, kita berikan apresiasi dan tepuk tangan yang meriah walaupun dari rumah masing-masing, tapi di layar nampak tepuk tangannya ya. Dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Nanti kelompoknya akan saya informasikan ke PJ kelompok berapa yang akan maju ya. Jadi semuanya boleh disiap-siapkan, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak.